Oke, selamat pagi anak-anakku. Kita ketemu kembali di pertemuan hari ini. Kita akan belajar tentang aplikasi pengolah gambar pada komputer grafis. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari yaitu aplikasi Photoshop dan Corel Draw. Sekarang kita belajar bagaimana cara membuka aplikasi Corel dan Photoshop. Nah, pertama kita harus hidupkan komputer, baik kita menggunakan laptop maupun PC. Jika menggunakan PC, pastikan kabel arus sudah terhubung ke listrik, dan kita mulai dengan menekan tombol power pada UPS jika menggunakan UPS, pada power supply jika menggunakan power supply atau stop volt. Kemudian kita tunggu beberapa saat sistem operasi loading. Jika sudah masuk, kita mulai dengan mencari software yang akan kita gunakan dengan menekan tombol start. Kemudian kita cari all program dan kita tekan tombol icon dari program yang kita cari. Saat ini kita buka program Corel Draw. Yang Pak punya di sini, Pak pakai Corel Draw 11. Meskipun versinya masih lama, cukup membantu karena Corel Draw ini kapasitas ruang penyimpanannya tidak terlalu besar dan dalam pengoperasian dia cukup ringan. Nah, setelah kita klik ikonnya, dia akan muncul tampilan loading program seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita mulai dengan membuka halaman baru dengan new graphic. Kita klik new graphic. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita akan menggunakan tools-tools yang ada di dalam, dan di situ sampingnya ada tools-tools yang dapat kita pakai untuk menggambar atau mengolah warna. Namanya toolbox. Nah, di samping kiri ini namanya toolbox. Kemudian bagian atas namanya menu bar. Nah, dari toolbox ini ada beberapa ikon yang akan kita pakai. Yang pertama ada pick tool. Pick tool ini bisa juga dikatakan sebagai tombol navigasi. Jadi ketika kita menggunakan program ini, semua tombol kontrol kembali di pick tool atau biasa disebut tombol navigasi. Dia tandanya anak panah. Kemudian ada shape tool. Shape tool ini dipakai untuk mengolah gambar. Jika kita membuat gambar vektor, dia dapat mengolah untuk melengkungkan atau membuat garis-garis yang sesuai kita inginkan. Misalkan ini kita ambil rectangle tadi, yang ini kemudian kita taruh di bidang kerja, kita olah dengan menekan tombol control key. Ini kita pakai shape tool, dapat kita rubah. Nah, seperti ini. Kalau kita double klik, dia akan hilang titik itu. Tapi kalau titik itu kita aktifkan, kemudian kita klik kanan, ada to curve, dapat kita lengkungkan, misalkan seperti ini. Nah, oke. Yang berikut ada zoom tool. Zoom tool kita pakai untuk membesarkan
tampilan dengan kita klik kiri, tahan, lalu kita tarik. Oke, seperti itu. Atau sebaliknya kita mengecilkan dengan klik kanan. Nah, kemudian yang berikut ada Bezier Tool. Bezier Tool kita pakai untuk menggambar objek dengan cara kita dapat istilah, kalau awamnya kita menjiplak. Kita klik di tepi objek, akhirnya akan membentuk kurva yang menyerupai garis tepi dari objek. Kemudian ada rectangle, tadi kita sudah pakai untuk membuat kotak. Kemudian ada ellipse tool. Ellipse tool kita dapat membuat lingkaran berupa lingkaran utuh atau elips. Nah, cara kita membuat lingkaran utuh, setelah kita mengambil ellipse tool, kita klik kiri, lalu kita tekan tombol kontrol di keyboard, kita tarik ke kanan, kita lepas. Nah, dia akan menjadi kurva yang berbentuk lingkaran utuh. Berbeda dengan kalau kita pakai lingkaran tetapi kita tidak menekan tombol kurva. Kemudian ada yang berikut adalah graph paper. Kita dapat membuat grid. Misalkan kita ingin menggambar, untuk skala perbandingan kita dapat membuat grid supaya perbandingan gambar itu dapat tercapai atau proporsional. Kemudian yang berikut ada basic shape. Basic shape itu kita dapat mengambil beberapa bentuk objek shape atau objek sederhana yang dapat kita pakai untuk membuat ilustrasi. Kemudian ada juga di sini yang tombolnya huruf A. Huruf A itu kita dapat membuat objek berupa tulisan. Nah, tulisan ini istilah dalam ilmu desain itu biasanya disebut tipografi. Nah, ketika kita mau mengetik, kita tekan tombol text tool pada keyboard, pada toolbox, atau kita tekan F8 pada keyboard. Text tool seperti ini, kita klik, kemudian kita mulai mengetik. Misalkan Pak ketikkan nama Rama. Nah, setelah ketik, ingat kita kembali ke tombol pick tool atau tombol navigasi. Kita kembali, kemudian kita coba membesarkan dengan menekan tombol shift di keyboard, kemudian kita besarkan. Oke, dengan tarik ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita dapat merubah merubah jenis font atau jenis tipografi dengan memilih pada font list. Di bagian atas di menu bar kita pilih saja, misalkan kita pilih ini Bernard NT Condensed ya. Kemudian kita juga dapat mengubah warna dari huruf itu dengan mengambil warna pada bagian yang namanya color palette. Di sebelah kanan ada warna-warna itu, kalian tinggal klik saja, warnanya akan berubah. Kemudian yang berikut ada tools yang namanya interaktif. Nah, tools ini kita pakai untuk membuat gradasi dari gambar yang kita buat. Misalkan Pak coba ini di tulisan Rama, kita klik bagian atas, kita tarik ke bawah. Nah, dia akan membentuk gradasi warna. Oke, kita lanjut ke tools yang berikut.
eyedropper. Eyedropper ini kita pakai untuk mengcopy warna dari objek. Misalkan ini kita klik pada warna merah, nah otomatis dia sudah tercopy warnanya di sini. Kemudian kita mengcopy pada objek yang lain. Artinya kita untuk mengetahui warna yang kita pakai, cyan berapa, ini cyan 0, magenta 96, yellow 96, K itu black 0. Nah itu kita dapat mengcopy warnanya. Kita coba, ini warnanya sama dengan warna pada tulisan Rama. Oke, yang berikut ada tombol outline atau tools outline. Outline ini untuk mengubah atau memberi warna, mengubah ukuran atau memberi warna pada pinggir garis. Misalkan ini kalau kita mau membuat bagian tepiannya menjadi lebih tebal, kita masuk ke dalam tombol tools ini, outline tool, kemudian kita pilih ukuran dari outline. Ada 8 poin, ada 2 poin, ada 1 poin, atau ada setengah poin. Kita pilih saja yang agak ekstrim supaya kelihatan. Kita pilih 16 poin. Nah oke, ini jadi kita sudah dapat membuat tepian atau kontur dari objek dengan ukuran yang berbeda. Oke, kita lanjut pada tools yang berikut, yaitu fill tool. Dalam fill tool ini kalian dapat memberi berbagai efek warna atau filter tekstur. Ini kalian dapat mengubah warna dari objek. Kalau kita pilih fill tool dialog, misalkan ini, kita yang pertama kita seleksi dulu objeknya, kita masuk ke fill tool, kita klik salah satu icon yang mau kita pakai, kemudian kita dapat mengubah warna. Misalkan ini, kita dapat memilih paletnya, mau CMYK atau RGB, pilihannya di sini, CMYK, RGB, dan beberapa pilihan yang lain. Kemudian oke. Nah, untuk fill tool ini fungsinya supaya kita dapat langsung mengubah warna yang kita inginkan. Beda dengan pilihan pada toolbox, warna sudah ada. Kalau di fill tool kita dapat mengolahnya sendiri atau kita dapat meraciknya sendiri. Misalkan ini kita dapat menggeser-geser dengan sesuai dengan keinginan mau warna apa. Tinggal dipilih dengan menggeser poin yang yang tampil pada layar warna itu. Misalkan hijau, kita mau geser ke hijau muda, kita tinggal geser titik ini, kemudian kita oke. Nah itu sudah berubah. Kemudian yang berikut tentang interactive tool. Nah, interactive tool ini tool yang kita pakai untuk membuat gradasi warna pada objek. Caranya gampang, kita tinggal klik objeknya, kita aktifkan dengan kita kembali ke tombol navigasi pick tool tadi, kita aktifkan, kemudian kita klik interactive tool, kita tarik dari salah satu sisi ke sisi yang lain seperti ini. Kemudian kalau kita mau warna dari salah satu sisi berganti, berarti kita tinggal klik di titik putih ini,
salah satu titik ini, kita klik, kemudian kita ganti warnanya seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya gradasinya dari biru ke hijau, biru ke hijau. Oke. Dan untuk menggunakan software ini, anak-anak jangan takut salah, karena kita dapat kembali. Kalau kita keliru, kita dapat kembali pada langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita menekan tombol Ctrl Z. Oke. Demikian anak-anak, itu perkenalan singkat tentang program pengolah komputer grafis. Yang pertama, program berbasis vektor. Terima kasih, selamat belajar, dan harap kalian terus menyimak tutorial-tutorial yang berhubungan dengan program pengolah komputer grafis pada website-website yang dapat kalian pakai. Selamat pagi anak.